Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ninin Rohmawati, SPD. Saya guru bahasa Inggris di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School. Sekolah yang terletak di Kampung Cihideng, Desa Bantarwaru, Kecamatan Cinangka ini telah berusia 22 tahun. Sebagai sekolah boarding, Nurul Fikri memadukan kurikulum dari Dinas Pendidikan Nasional dengan muatan Islami dalam pesantren. Didirikan di atas tanah wakaf dari Haji Malik Abdus Salam dan di bawah naungan Yayasan Pesantren Ibnu Salam Nurul Fikri, sekolah tempat saya mengajar memiliki visi menjadi sekolah berasrama yang islami, efektif, modern, dan bermutu untuk membina generasi calon pemimpin bangsa yang unggul dalam ibadah, berakhlakul karimah, berprestasi, terampil, mandiri, dan berkompeten. Visi inilah yang menggerakkan dan menyatukan seluruh stakeholder yaitu pimpinan sekolah, dewan guru, staf TU, karyawan sekolah, siswa, dan orang tua. Berbagai prestasi ditorehkan siswa-siswi dan guru SMA Islam Nurul Fikri di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional. Siswa aktif di banyak organisasi yaitu OSIS, Adab, Pramuka, Tarbawi, dan Tahfiz. Ekskul yang beragam menjadi media penyaluran minat dan bakat seluruh siswa. Para alumni tersebar di banyak perguruan tinggi negeri dan swasta di dalam dan luar negeri, termasuk juga sekolah kedinasan. Guru-guru pun senantiasa mendapatkan pembinaan dan pelatihan secara berkala, sehingga kompetensi dalam mempersiapkan materi, media, dan metode yang membuat siswa aktif dan nyaman senantiasa terbarui. Sekolah pun senantiasa berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan siswa maupun guru, termasuk saat pandemi, di mana pembelajaran berlangsung secara online. Kita beralih ke sekolah yang menjadi tujuan saya melakukan kajian manajerial dan peningkatan kompetensi, yaitu SMA Pesantren Unggul Al-Bayan Anyer khusus Putra. Saya berjumpa dengan kepala sekolah yang mulai menjabat di tahun 2018, Bapak Deden, sesuai dengan salah satu kelemahan yang saya miliki di AKPK, maka saya pun belajar kepada beliau tentang hal-hal yang berhubungan dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain melalui wawancara langsung dan studi dokumen. Di sekolah yang terletak dekat dengan Pantai Anyer tersebut, saya juga melakukan kajian manajerial pada 8 standar nasional pendidikan. Bahasa Inggris termasuk dalam 3 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Bidang inilah yang menjadi fokus RPK saya. Salah satu program yang senantiasa bergerak secara dinamis di Nurul Fikri dan masih terus berupaya dikembangkan adalah program bahasa. Ada 2 bahasa asli yang sekarang ini ada di pesantren Nurul Fikri, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kepala sekolah di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School, saya sangat mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ustazah Ninin Rohmawati sebagai rencana tindak lanjut di BIMTEK calon kepala sekolah, yaitu tentang pembiasaan berbahasa Inggris bagi guru-guru di kelas. Masya Allah, ketika ini dijadikan sebuah pembiasaan, maka akan memberikan motivasi kepada anak-anak untuk berbahasa Inggris. Seperti yang kita ketahui, bahasa Inggris menjadi bahasa yang begitu penting dalam pergaulan internasional. Jika guru-guru di SMA Islam Nurul Fikri Boarding School telah menguasai bahasa Inggris di kegiatan sehari-hari, tentu ini akan membangkitkan semangat untuk anak-anak juga berbahasa Inggris. Saya dukung Ustazah Ninin untuk melanjutkan program ini setelah kegiatan BIMTEK selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyadari betapa besar peran guru-guru dalam memotivasi dan menggerakkan siswa, saya mengajukan program pembiasaan berbahasa Inggris di kegiatan belajar mengajar bagi guru-guru non-pengajar bahasa Inggris. Terfokus pada kegiatan pembuka, pertengahan, dan penutup. Sejalan dengan program ini, di awal siklus 1, seluruh guru mendapatkan penguatan secara material dan keterampilan. Mereka diberikan lembaran berisi daftar ungkapan yang dapat dipakai saat pembukaan, pertengahan, dan penutup KBM. Guru-guru juga dimotivasi untuk menerapkannya di kelas masing-masing dan diinformasikan bahwa siswa akan memonitor praktik penggunaan bahasa Inggris di kelas-kelas. Masih di awal siklus 1, saya berkoordinasi dengan ketua kelas untuk melakukan monitoring keseharian guru di kelas dan merekamnya di format yang telah disediakan.
Tim RPK menginput lembaran yang diserahkan oleh ketua kelas setiap pekan. Evaluasi dilakukan setelah siklus 1, di mana terlihat guru-guru yang telah aktif menggunakan bahasa Inggris di kelas dan guru-guru yang belum menerapkannya. Pemberian reward sebagai salah satu cara untuk mengapresiasi praktik pembiasaan yang dilakukan guru diberikan di depan siswa dan guru lain saat apel, sedangkan pengingatan diberikan kepada guru yang belum menggunakan bahasa Inggris sehingga mereka lebih termotivasi. Siklus 2 dimulai dengan melanjutkan monitoring yang dilakukan siswa dan pengambilan dokumentasi saat guru berada di kelas. Evaluasi kembali dilakukan di akhir siklus 2 dengan memberikan rewards kepada guru-guru yang konsisten berbahasa Inggris selama KBM, wawancara, dan melakukan survei kepada siswa dan guru. Awal-awal karena saya jarang menggunakan bahasa Inggris, ya pada katakanlah ada yang ketawa gitu kan, tapi seiring berjalannya waktu sudah terbiasa. The question number one is apa buat kamu motivasi bahasa Inggris itu bermakna nggak gitu ibaratnya? Nah, kalau menurut saya sih bermakna, soalnya kenapa? Soalnya bahasa Inggris tuh apa kayak universe lah ibaratnya gitu lah, mendunia ibaratnya gitu. Harapan saya sih program ini bisa terus dijalankan lah, supaya skill guru bahasa Inggris juga bisa meningkat dan murid-murid juga bisa meningkat karena termotivasi melihat gurunya berbahasa Inggris.